Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Al-ayat sadaqallahul adim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati Ketua Forum Silaturahim Bambu Midaya, segenap Bapak Ibu yang hadir, yang kita semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan tentunya, dan juga yang kami hormati Pak Maman yang selalu menghubungi saya untuk acara ini, dan juga segenap sesepuh Bapak Ibu yang telah hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk terus menyambung silaturahim di antara kita. Karena apa? Kita ini adalah semua yang pasti saudara. Makanya dalam bahasa Arab ada kalimat silaturahimi. Kalau silaturahimi itu silah itu artinya tali, rohimi itu artinya tali kasih sayang sesama saudara-saudara kita. Kasih sayang ini tapi yang beda nasabnya ya. Mungkin nenek kita beda walaupun awalnya semuanya sama, tapi bukan senasab. Tapi kalau kita pertemuan yang senasab, misalnya kakeknya terus orang tuanya, ada perkumpulan keluarga besar ini, itu kan ada juga ya, dari neneknya kakeknya. Itu yang tepat menggunakan bahasanya silaturahmi. Kalau silaturahmi, rahm itu artinya rahim. Rahim itu artinya saudara tapi yang sejalur. Jadi menggunakan kalimatnya silaturahmi, berarti itu pertemuannya ini pertemuan yang dari kakeknya, neneknya sampai cucunya itu sama tuh ujungnya. Ya, tapi kalau kita ini berbeda, menggunakan kalimat yang tepat silaturahim. Nah begitu Bu ya. Jadi ini sering kali pada antara menggunakan bahasa Arab antara yang satu dengan yang lain, tapi intinya sebetulnya sama. Bagaimana upaya kita ini untuk terus mengikat tali itu kan fungsinya untuk mengikat antara yang satu dengan yang lain agar terus adanya hubungan dengan dilandasi kasih sayang. Makanya terjadilah saling menghormati, saling menghargai,
ya seperti silaturahim tangan. Ibu ya, kalau Bapak Ibu perhatikan tangan kita ini memang, mohon maaf, panjangnya beda, tinggi rendahnya beda, besar kecilnya beda. Kalau Ibu perhatikan tangan kita, nah, makanya dalam Al-Quran nanti Ibu ada ayat yang menyebutnya wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini ada ayat-ayat Allah. Yang dimaksud ayat-ayat Allah ini adalah bagaimana agar ketika kita melihat ayat-ayat Allah sehingga kita senantiasa ingat kepada Allah. Contoh, ketika Bapak Ibu keluar rumah terus melihat ada pohon yang saling bersinggungan, akarnya bersinggungan, tapi nggak pernah tertukar tubuhnya. Ada pohon kembang ini, ada pohon cabai apa ini, tetap tumbuhnya pohon cabai yang numbuh cabai walaupun dia saling bersinggungan. Kalau begitu berarti ada yang menumbuhkan, siapa itu? Kok kenapa nggak bisa tertukar buahnya misalnya? Warna-warni, siapa yang ngasih cat? Karena saya yakin bukan si petani yang nanam itu, bukan. Tapi di balik itu ada yang maha dahsyat kekuatan, yaitu Allah. Maka begitu kita keluar melihat itu, subhanallah, kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Tapi juga nanti wafi anfusikum afala tubsirun, termasuk di diri kita ada juga ayat Allah. Apa ayat-ayat Allahnya? Di tangan. Suatu saat ada seorang sufi, ya ada seorang ahli hikmah yang sedang berkelana, ya karena lelah capek berteduh di bawah pohon itu. Rupanya pohon itu memang sedang berbuah dan buahnya itu memang nikmat untuk dikonsumsi karena begitu jatuh karena buahnya udah ranum. Awalnya si ahli hikmah itu gerutu Ibu tahu ya? Ya Rasulullah agak susah lagi. Ya kenapa kok Allah menciptakan tangan berbeda? Itu gerutunya itu. Bok diciptakan yang sama gitu, tingginya sama, ini kan cakep begitu. Makanya nggak lama kemudian dia kejatuhan buah itu karena ranum diambil, pas mau masuk dimakan karena itu tahu. Begitu mau masukin ke mulutnya itu dia baru beristighfar dan subhanallah, astagfirullah. Beristighfar dia karena apa? Baru saja mencerca istilahnya kenikmatan Allah. Maka dia langsung memuji Allah, masya Allah. Ternyata Allah menciptakan tangan yang berbeda itu karena menjadi berfungsi yang hebat. Begitu dia mau masukin baru dia Allah, kok mana Bu? Begitu seperti ini Bu, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah ya Bu ya, tangan kita itu. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ini ayat-ayat Allah dalam diri kita. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu itu ada ayat-ayat Allah. Inilah simbol dari tangan kita, persaudaraan tangan kita ini Bu. Ya. Ini yang filosofinya begitu luar biasa ketika terjadi persaudaraan tangan ini Bu, itu luar biasa. Coba kalau jari kita ini egois, nggak mau menyatu. Mohon maaf Pak Ibu, ketika disajikan nasi atau makanan, apalagi makanan itu berkuah, mohon maaf Bapak, bisa nggak Ibu bisa makan pakai jempol? Walaupun jempol itu hebat, pakai jari nggak bisa. Kalau ada orang makan pakai jari itu dilamot ditok sebenarnya, dilamot nggak bisa makan. Tapi Bapak Ibu, ketika tangan itu menyatu, nasi itu ya, karena kalau orang awak katanya orang Padang itu kan senangnya nasi makan pakai tangan itu ya, sunahnya begitu. Begitu diambil, hanya hitungan detik menit nasi itu udah selesai. Tapi kalau coba jempolnya sendiri atau jarinya sendiri makan, setengah mati itu. Karena apa? Egois. Maka tangan kita yang berbeda itu menjadi satu kesatuan
Dan ini simbol katanya Bu. Dan ini yang memberikan filosofi itu Sunan Kalijogo namanya. Ibu tahu kalau mungkin ada 9 sunan, salah satunya namanya Sunan Kalijogo. Itu yang merumus apa istilahnya. Makanya nanti kalau ibu sulit menentukan mana yang kalah, mana yang menang, gimana caranya Bu? Mohon maaf, ini bukan metal ya Bu. Tapi ini untuk menentukan mana kalah, mana menang. Tapi kalau ibu perhatikan, dari 3 ini mana yang menangan Bu? Pak? Jempol, oke. Jempol pernah kalah nggak? Sama siapa? Kelingking yang kecil itu kalah. Kalau begitu kelingking dong yang hebat. Sama siapa kalahnya? Telunjuk. Kalau gitu telunjuk yang hebat. Kalah sama siapa? Jempol. Apa Pak filosofinya sebetulnya? Sehebat apapun dari tangan kita ini untuk menentukan itu, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Kalau gitu pertanyaannya yang hebat itu apa Bu? Makanya kalau kita tangan ini semuanya hebat, semuanya penting begitu. Katanya Bu kalau ini konglomerat, simbol untuk konglomerat, orang yang top, yang duitnya nggak pakai seri top gitu, orang itu tuh namanya konglomerat nih, jempol. Nah yang kedua kata Sunan Kalijogo itu jari itu menunjukkan pemimpin. Makanya pemimpin itu Bu kerjanya pakai jari. No. Udah selesai tuh. Terus ini katanya ulama karena di tengah. Dia harus bisa berada di antara semuanya ya. Ini jari manis siapa ini Bu? Lambang wanita. Makanya ibu yang pakai cincin itu yang ini ya di jari manis katanya. Dunia ini kalau nggak ada wanita katanya gersam. Di rumah ini kalau nggak ada wanita sehari aja udah kayak kapal pecah katanya begitu ya. Nah itu. Nah kalau ini apa Bu? Remaja katanya. Dan makanya ini terampil. Mohon maaf kalau telinga ibu gatal pakai jempol kurang maksimal. Telunjuk kurang maksimal. Tapi begitu pakai kelingking Bu. Pertanyaannya, jari 5 ini semuanya penting, tetapi yang lebih penting mana Bu? Yang lebih penting mana? Yang lebih hebat mana? Yang lebih penting, yang lebih hebat adalah kebersamaan. Itulah silaturahim Bu. Yang lebih hebat adalah kebersamaan. Makanya tangan kita ini Bu, kerjasamanya luar biasa. Kalau yang kiri sakit, yang garuk siapa Bu? Yang kanan. Coba kalau yang kanan cuek aja nggak mau garuk, itu kan nggak pernah ada juga. Itu udah otomatis, lagi tidur aja nggak sadar mesti digaruk dia. Karena begitu kebersamaannya luar biasa. Kita juga begitu. Ketika kita membangun kebersamaan, itu begitu luar biasa. Itulah dalam bahasa agama namanya sinergi berjamaah. Saya tanya Bu, 1 tambah 1 berapa Bu? 2. Ada yang menyebut 1, ada yang menyebut 2, ada yang menyebut 11 karena diampingkan. Tapi ketika kita bersinergi berjamaah, bukan 1 tambah 1 2, tidak. 1 tambah 1 27. Iya nggak Bu? Ya, betul. 27 kenapa Bu? Jamaah. Sholat berjamaah kan? Begitu ibu sholat masuk, kalau ada bapak-bapak sholatnya sendiri, balasannya berapa? 10. Tapi begitu ada yang makmum 1 saja, dia sudah dapat 27 derajat. Nah begitu Bu. Jadi dalam Islam itu kebersamaan itu menjadi hal yang penting. Karena nanti di dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu baca misalnya dalam Quran surah 49 ya, surah 49 itu adalah surah Al-Hujurat ya Bu ya. Surah Al-Hujurat ayatnya yang ke-15 ya. Surah 49 ya. Bagi yang bawa itunya bisa bisa dilihat. Surah 49. Ya, surah 49 ayat 15. Ayatnya sebentar. Enggak ketemu Ustaz. Ya. Oh, maaf. Ayat yang ke-10. 10 tadi ya. Ayat yang ke-10.
Itu ayat yang menunjukkan bahwa kita ini harus membangun kebersamaan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu, orang beriman itu adalah bersaudara. Makanya nanti dalam bahasa Arab, Bu, semua kata-kata ikhwatun itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tadi senasab, kakek neneknya sama. Jadi kalau ibu punya orang tua, terus ibu punya anak yang dari atas ke bawah, itu namanya dalam bahasa Arab disebut dengan ikhwatun. Saudara tapi senasab. Tapi kalau saudara yang tidak senasab dalam bahasa Arab namanya akhun. Ya, seorang Jawa, ada orang Medan, itu namanya akhun walaupun muslim. Tapi dari 7 ayat itu, yang 6-nya semuanya adalah satu nasab, tapi hanya satu-satunya ayat ini orang beriman itu dianggapnya satu nasab, itu hanya di ayat ini. Maksudnya orang beriman itu dianggapnya saudaranya itu seperti saudara keluarganya. Makanya di dalam ayat ini itu apa? Ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ketika terjadi perselisihan, permasalahan, itu disuruh untuk mendamaikan, mengislahkan gitu. Jangan sampai bermusuhan. Makanya itulah lambang orang bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ujung ayatnya apa, Bu? La'allakum turhamun, agar kalian menjadi orang yang mendapatkan rahmat. Rahmat itu apa sih, Bu? Rahmat itu berasal dari kata rohama yarhamu rahmah. Rahmat itu artinya pemberian Allah, baik yang bersifat lahir maupun batin, sebagai tanda rasa kasih dan sayang. Makanya Bapak Ibu, rahmat itu terdiri dari 2 kata. Di situ 2 kata itu Rahman dan Rahim. Ada Pak Maman Rahman itu kan. Itu Rahman itu artinya Maha Pengasih. Kalau Rahim Maha Penyayang. Apa bedanya, Bu? Maha Pengasih sama Maha Penyayang apa bedanya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau begitu apa bedanya? Bedanya yang pengasih itu untuk seluruhnya. Kalau penyayang hanya mukmin muslimin. Oh, gitu ya. Jadi kalau kalimat roh ya, Pak Ayub Nabi gitu kan ya. Yang jawab Pak Nabi. Nabi Ayub, Nabi yang paling sabar. Mudah-mudahan Pak Ayub orang yang sabar. Jadi Rahman itu artinya pemberian Allah yang diberikan kepada siapa saja, baik orang mukmin maupun orang kafir sekalipun. Ada orang yang tidak menganggap Allah sebagai Tuhan pun, bahkan ada yang disebut dengan ateis, tidak punya Tuhan, itu pun Allah tetap beri. Itu namanya sifat Rahman Allah. Maka ada orang yang disebut Pak Rahman, itu mesti dia Maha Pengasih, orangnya nyah-nyoh kalau bahasa orang Jawa. Ibu tahu ya? Nyah-nyoh, kalau bahasa Cina itu cangcung. Ya gampang memberi sesuatu ya, lomo gitu ya. Tapi pemberian Allah yang bersifat materi duniawi yang bisa kita lihat. Bapak punya istri itu sifat Rahman Allah, ibu punya suami sifat Rahman Allah. Begitu ibu ketemu bapaknya punya anak, sifat Rahman Allah juga. Allah memberikan rizki, itu sifat Rahman. Allah memberikan harta kekayaan, sifat Rahman. Tapi apakah kalau orang mendapatkan anak, rizki banyak, mesti tenang hidupnya? Belum tentu. Maka perlu sifat yang satu lagi, namanya Rahim. Rahim itu artinya Maha Penyayang. Penyayang itu maksudnya pemberian Allah kalau di dunia ini bersifat batiniah dan ruhiyah. Apa itu?
sifat tenang, tentram, damai, ujungnya bahagia. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan sifat rahmat Allah, berarti hidupnya dicukupi oleh Allah, gitu. Ya. Kebutuhan apapun di dunia dicukupi oleh Allah dengan suasana batin yang tenang, tentram, bahagia. Bu, banyak duit, banyak harta, tapi hidupnya galau, mau nggak? Saya karena banyak punya pasien begitu Bu. Duitnya itu nggak pakai seri. Saya pernah ketemu dengan orang yang dirawat di VVIP. Ibu tahu di VVIP itu satu hari saja hanya untuk tidur saja itu bisa puluhan juta. Kalau yang VVIP-nya itu yang kulkasnya ada apanya. Bagi dia nggak masalah. Saya tanya, Bapak penghasilannya berapa sebulan? Ya tidak kurang dari 1 miliar lah, tidak kurang. Tidak kurang dari 1 miliar karena dia punya banyak perusahaan, masih muda. Terus dia tanya ke saya, ya terus Bapak kerja di sini berapa sebulan? Ya 7 koma. Tanggal 7 sudah koma maksudnya. Kaget dia dapat. Ya yang penting bahagia. Tapi yang paling menyedihkan apa Bu? Uangnya banyak, harta kekayaannya luar biasa, istrinya itu top markotop, jebolan luar negeri, anaknya sekolah di luar negeri semua. Tapi untuk sekedar tidur saja Bu, selama 24 jam, dia paling lama ngaku bisa tidur itu hanya minimal, ya paling enggak 2-3 jam, itu udah paling banyak. Dan kalau tidur pun itu harus dia minum pil Pak, minum pil dulu baru tidur. Lah ibu bapak nggak pakai minum pilnya, darahnya tidur ya, karena saking bahagianya gitu loh Bu, saking bahagianya gitu ya. Dia itu Bu, kalau pas makan bubur yang paling sengsara itu nggak boleh, mohon maaf, pakai ayam, pakai kecap. Rasanya kayak apa? Mohon maaf karena penyakitnya itu. Dia bilang saya menderita Ustaz. Padahal duitnya itu nggak hitungan Bu. Saya aja ini dirawat di tempat Ustadz sudah 3 hari. Istri anak saya belum ada yang nongol sama sekali. Begitu ditelepon sibuk sana sini. Istrinya masih konsultan katanya, istrinya masih kadang luar negeri dan sebagainya. Nah terus yang mondar mandir itu siapa itu? Itu pembantu saya sama sopir saya. Saya menderita Ustadz. Bayangkan itu ya. Ya kalau kayak ibu kan enak ya, hidupnya dicukupi, ya kan? Udah pensiunan tapi tenang, hidupnya bahagia. Kurang apa coba Bu? Kalau ibu gak bersyukur itu sungguh kata, kalau ibu gak bersyukur itu dalam bahasa Pak Roma Irama itu, Bang Roma itu derlagu. Ibu bapak, mari kita syukuri. Karena apa? Banyak orang di luar sana itu Pak menderita hidupnya itu. Untuk sekedar tidur saja, mohon maaf, dia harus minum pil. Hidupnya itu tergantung dari obat. Ya, ibu bapak bersyukur ya kalau sampai usia segini tapi kok tidak ada obat apa-apa. Ya kalau lagi pilek flu itu biasa. Tapi kalau lagi untuk makan nggak perlu pakai obat, mau tidur nggak perlu pakai obat, itu berarti bapak mendapatkan rahmat. Bu, mending dikasih apa mending disayang Bu? Walaupun nggak dikasih nggak apa-apa. Nah itulah konsep dalam Islam Bapak Ibu. Kalau orang disayang mesti dikasih. Tapi orang dikasih belum tentu disayang. Mohon maaf, orang kafir Bu dikasih tapi nggak disayang oleh Allah. Jadi kalau begitu, orang kafir itu sekaya apapun, hartanya sebanyak apapun, dia nggak pernah merasa bahagia. Kalaulah dia bahagia, itu kebahagiaan semu. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bahagia itu hanya dengan iman, bukan harta. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, dalam surah 6 ayat 82. Yaitu orang-orang yang beriman, yang dia tidak pernah mencampur adukan imannya dengan kedoliman, maka dia akan merasakan amnu, aman, tentram,
tenang dan damai dalam hidupnya. Seperti ibu ini. Makanya ibu bapak ini adalah ulama. Apa itu Bu ulama? Usia lanjut makin aktif aja. Ya kan? Ibu masih aktif ke sana kemari, silaturahim, ketemu dengan teman. Sajiannya yang saya heran itu kacang gitu loh. Saya pikir itu hebat berarti ibu. Dan saya perhatikan nggak ada yang nggak ngambil kacang, semuanya ngambil kacang. Berarti apa Bu? Seusia ibu tapi masih bisa makan kacang. Masih kuat-kuat gitu. Itu berbahagia karena ada juga tuh Pak, ada yang makan kacang digigit kanan lari ke kiri, digigit kiri lari ke kanan, akhirnya disemprotin aja tuh. Saya lihat habis semua itu kacangnya. Berkah-berkah. Saya kalau mau ke sini itu saya ingat mesti ada kacangnya. Jadi dan kacangnya enak masalahnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah namanya rahmat. Bu, mudah-mudahan hari ini kita berada di tahun baru yaitu 1447 Hijriah. Dalam Islam ketika kita masuk tahun baru itu berarti usia kita itu berkurang. Umur ya, sekali lagi umur kita ini berkurang. Usianya bisa nambah tapi umurnya berkurang. Saya tanya, apa bedanya umur sama usia? Yang pasti antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau umur dalam bahasa Arab itu bukan pakai alif ya Bu, bukan pakai A, tapi pakainya ain, namanya umur. Umur itu artinya kesempatan, peluang yang diberikan oleh Allah di dunia ini untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, itu namanya umur. Ibu mendapatkan umur, bapak mendapatkan umur, itu hanya di dunia. Di akhirat udah gak bisa umur lagi. Karena kalau bapak ibu nanti bahagia di akhirat selama-lamanya. Kalau nanti ada orang yang menderita di akhirat juga selama-lamanya. Udah gak bicara waktu, udah gak bicara ada siang, ada malam, udah gak bicara umur berapa, tidak. Nanti ibu, makanya di sana besok gak ada nenek-nenek Bu, gak ada kakek-kakek juga, semuanya remaja semuanya, gitu ya. Karena tinggal menikmati. Dan Bu, mohon maaf, besok di yaumil akhir itu rasa dengki dicabut oleh Allah. Udah gak ada dengki-dengkian, udah gak ada cemburu-cemburuan. Itu. Makanya nanti di dalam Al-Quran itu ya, surah 15 ayat yang ke-45, 46, 47, apa Allah berfirman? Innal lil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa besok di yaumil akhir akan masuk surga yang menenteramkan, surga yang begitu indah, uyun. Yang menarik di ayat itu apa? Udkhuluha bisalamin aminin. Dan masuknya itu Bu pakai karpet merah. Ibu pernah ikut kondangan kan? Ibu udah kesel nungguin dari tadi, ada orang yang baru datang terus dipersilahkan duluan. Ya itulah Allah juga suka begitu, untuk mendahulukan orang-orang yang hebat itu. Siapa itu? Orang bertakwa, pakai karpet merah, disuruh duluan, silakan duluan, salaman duluan. Udah gitu kita udah gobios keringetan. Dia yang baru datang main salaman, udah gitu foto lagi, fotonya lama lagi. Itu Allah juga begitu, nanti gak usah kesel karena memang apa itu ada orang yang utama. Apa kata Al-Quran? Masuklah silahkan ke surga yang indah itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Nanti Bu, di surga itu makanya wanazakna ma fi sudurim min ghillin. Jadi rasa dengki, rasa benci itu dicabut oleh Allah. Mereka ikhwanan, mereka bersaudara tadi, akhun ya. Mutaqabilin, mereka berhadap-hadapan seperti ini Bu. Suasana begitu indah. Jadi Ibu, inilah ketika kita berada nanti di tahun baru hari ini. Makanya tahun baru semangat baru. Bu, mohon maaf,
kalau dalam sisi Al-Quran itu memang secara fitrah manusia itu begitu kecil naik mentok turun, itu mesti begitu. Maka nanti kalau ibu baca di dalam surah Yasin ya, waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya maka dikembalikan kepada penciptaan semula. Apakah kalian tidak berpikir? Itu kata Allah. Wa man nu'ammirhu, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, Allah akan memanjangkannya itu sampai berapa Bu kalau umat Rasul? Rata-rata Ibu ada bocorannya Bapak Ibu. Maka nanti dalam sebuah hadis kan wa nu'ammirhu di dalam hadis itu ya, akmaru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa akulluhum ma yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang lewat. Sedikit sekali yang lewat. Nah, bersyukurlah Bapak Ibu yang udah sampai lewat 70. Berarti itu sudah luar biasa. Tinggal kebaikannya saja itu. Itu ya. Kalau yang sudah sampai 70 udah lewat. Gitu kan? Nah, cuman kapannya kita nggak pernah tahu ya Bu ya. Kapan di mana kita nggak pernah tahu. Nah, umur umat Rasul hanya 60 sampai 70 tahun. Tapi nanti dalam Al-Qur'an di ayat lain surah 46, surah apa Bu? Halo? Al-Ahqaf ya. Surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman begini. Hatta balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di situ ada kalimat begini. Hatta balagha asyuddahu, apabila kalian itu dewasa, usiamu itu 40 tahun, maka kita disuruh berdoa tadi, Robbi adkhilni, Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi pesan Allah begini, manusia itu memang ketika dipanjangkan umurnya, sampai berapa itu kok dipanjangkannya? Dalam Al-Quran tadi dijawab di surah 46 ayat yang ke-15. Kira-kira kalau ibu sudah, kita semua ini waktu baru lahir itu kan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibumu, yang awal kita itu gak tahu apa-apa, gak punya apa-apa, bahkan kita lemah. Kita gak bisa berjalan ya Bu ya. Begitu lahir gak bisa apa-apa. Allah memberikan nikmat, diberikan gigi, dikasih gigi 2 keluar. Kata neneknya yang paling gembira sama kakeknya, cucuku udah punya gigi 2, nenek tinggal 2 kan. Gembira, yang paling gembira siapa? Neneknya. Begitu punya gigi penuh, semuanya penuh. Dulu juga ya mohon maaf Bu, kalau masih usia yang di bawah 5 tahun itu kan rentan. Kena angin dikit masuk angin. Makan salah, mohon maaf, mencret, masuk angin, sama. Begitu nanti manusia itu sudah hebat, semuanya penuh. Begitu sampai 40 tahun Bu, itu stop. Kalau dalam bahasa di Posyandu itu kan tumbuh dan berkembang. Terus ya, kata ahli anatomi tubuh, begitu manusia usia 40 tahun udah stop, udah gak bertumbuh dan berkembang. Udah gak bisa tambah tinggi Bu, semua kromosomnya udah penuh. Paling nanti setelah itu baru turun. Makanya kalau sudah 40 pertumbuhannya stop, udah gak bisa tambah tinggi Bu, tambah lebar mungkin. Tambah tinggi udah gak bisa. Tapi lama-lama nanti turun, gigi udah mulai hilang juga.
ngunyahnya susah juga udah, gampang masuk angin, kena angin masuk angin, salah makan mencret itu tadi. Begitu jalan mulai olinya sedikit, akhirnya obat mujarabnya keluar namanya PPO atau Remason itu karena apa? Dia sudah mulai turun. Gak ada Pak. Orang yang sudah 40 tahun kok tambah ke sana itu gak ada. Mesti tambah turun. Dan itu nikmati saja. Karena apa itu? Itu karena memang sunatullah. Ibu harus bahagia. Karena apa? Ketika manusia itu sudah usianya 40 tahun, berarti Allah sudah memberi nikmat yang begitu besar. Maka kita disuruh banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Bu, dari sisi fisik Bapak Ibu boleh lemah. Tapi Bapak Ibu dari sisi semangat beribadah, semangat untuk terus melakukan amal, nggak boleh kendor. Makanya saya bilang tadi namanya ulama. Usia lanjut makin aktif aja. Gitu ya. Atau usia lanjut makin asik aja. Asik ke rumah cucu, asik ke rumah teman, asik silaturahim seperti ini. Ini luar biasa. Ini salah satu Bu, untuk ketika kita ketemu teman lama terus tersenyum dalam ilmu medis itu, dia akan mendapatkan yang namanya hormon endorfin. Yang saya pelajari itu namanya hormonnya endorfin. Hormon endorfin itu namanya hormon kebahagiaan. Dan itu Bu, hormon yang luar biasa, mampu untuk menumbuhkan sel-sel yang pada mati dalam diri kita itu Bu. Sehari itu yang mati bisa ribuan. Tapi begitu ibu silaturahim terus tersenyum, tumbuh kembali. Makanya apa? Bahkan Bu, ada penyakit dalam tubuh kita itu bisa terbunuh oleh sel endorfin tadi, hormon endorfin tadi ya. Makanya orang, coba perhatikan, orang yang senang silaturahim mesti energik orangnya, energi, usianya produktif ya. Udah itu tadi, ulama tadi, usia lanjut makin asik aja, ibadahnya masih asik. Saya punya kawan Pak, usianya di bawah 40 tahun, sholat aja udah gak bisa berdiri normal, harus duduk. Nah Bapak insya Allah masih normal ya, kecuali yang duduk gak masalah gitu ya. Tapi intinya Bapak sudah mendapatkan nikmat yang begitu besar oleh Allah. Karena apa Bapak Ibu? Allah sudah memberikan nikmat namanya umur. Sekali lagi, umur adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah, peluang yang diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab hanya di dunia. Kita nggak pernah tahu ya Bu ya, kapan Allah manggil. Makanya nanti dalam sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tahu di bumi apa yang akan terjadi besok. Yang kedua, di bumi mana kita akan meninggal. Yang ketiga, dalam keadaan apa. Mohon maaf Bu, di mana, kapan, nggak penting, itu hak prerogatif Allah. Tapi yang paling penting buat kita apa ini Bapak Ibu? Dalam keadaan apa? Itulah dalam bahasa agama disebut dengan husnul khotimah. Ibu dulu waktu masih muda, cita-citanya, niatnya untuk bagaimana agar hidup enak ya Bu ya. Banyak orang yang menginvestasikan hartanya, kekayaannya, uangnya miliaran, bahkan ada yang triliunan. Tujuannya untuk apa Bu? Nyekolahin anak gak cukup ke dalam negeri, ke luar negeri sana, gak cukup bahasa ini, bahasa itu, bahasa yang lain. Tujuannya untuk apa Bu? Bagaimana agar hidup enak. Itu penting gak Bu? Penting dan harus. Tetapi ingat Pak, ada yang lebih penting. Apa itu? Bagaimana agar mati enak. Itu yang lebih penting Bu. Kalau Bapak Ibu kita hidup enak, paling di dunia kita merasakan berapa lama? 60 sampai 70 tahun.
Tapi kalau mau dikonversi dengan akhirat berapa itu? Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma. Jadi kalau kalian itu apa ada? Sesungguhnya hitungan hari di sisi Allah, maksudnya di akhirat, bila dibanding dengan dunia, karena apa Bu? Sehari di akhirat, di dunia berapa? 1000. 1000 tahun. Ada gak umur umat Rasul yang sampai 1000? Gak ada. 1000 tahun. Jadi 24 jam di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Bu, kalau 3 jam berapa Bu? Roto angel ya. Tapi kalau ada duitnya biasanya ibu ngitungnya cepet tuh. Tapi karena duitnya nggak di depan kita ya susah. Kira-kira 125 tahun. Kalau 3 jam itu 125 tahun. Nah, umur umat Rasul berapa tadi? 60 sampai 70. Berarti setengahnya. Setengahnya itu berarti 1,5 jam. Bapak Ibu, sesungguhnya Bapak Ibu, kita ini memiliki waktu di dunia ini aja dihitung dari akhirat itu hanya 1,5 jam. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasul yang umurnya paling pendek, tetapi nilainya itu lebih daripada umat-umat terdahulu. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, di tahun baru tetap kita harus memiliki semangat baru. Mohon maaf, secara fisik mungkin kita tambah lemah karena sunatullah ya Bapak Ibu. Tapi yang tidak boleh kendor adalah semangat kita untuk terus mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Gunakan kesempatan yang masih ada ini untuk terus tangkap peluang dan maksimalkan amal. Karena nanti Bu, dalam kehidupan kita ini ada 3 hal yang kalau itu sudah lewat udah gak bisa kembali lagi. Yang pertama adalah waktu, Ibu ya. Jadi waktu itu ketika berlalu tidak pernah akan bisa kembali lagi. Yang kedua adalah ucapan. Ketika orang berucap itu mau baik mau buruk, maka ucapan itu nggak pernah bisa ditarik kembali. Kalaulah ucapan buruk bisa saja dia minta maaf, tetapi kata-katanya nggak pernah bisa ditarik kembali. Yang ketiga adalah kesempatan atau bahasa lainnya namanya umur. Inilah 3 hal Bapak Ibu yang ketika ini sudah lewat maka tidak akan pernah bisa kembali. Yang pertama adalah waktu. Nah, dalam bahasa Al-Quran dimensi waktu itu banyak. Makanya yang pertama itu ada namanya waktu awal. Waktu awal itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebutnya sebagai ad-dahr. Ad-dahr itu artinya waktu awal. Ibu nanti bisa lihat dalam Quran surah Al-Insan surah 76 ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinu minad dahr. Bukankah telah datang kepada kalian suatu masa yang pada saat dari waktu yang pada saat itu belum bisa disebut. Yang dimaksud waktu ad-dahr itu artinya waktu awal. Mari Bu, mohon maaf, kalau bisa kita ini senantiasa merencanakan apapun. Nah, saya kan udah pensiunan gitu orang bilang. Kita juga harus punya rencana dari bangun tidur Ibu mau ngapain. Setelah ini mau ngapain kalau bisa direncanakan. Kalau kita rencanakan Bu enak hidupnya. Bahkan nanti diatur. Sampai Rasul itu Bu dengan usia yang katakan 63 itu di dalam sejarah Rasul itu gak pernah sakit keras, hanya sekali ketika beliau menjelang wafat. Atau bahasa lainnya beliau itu sihah wal afiyah, atau bahasa sekarang namanya energik. Itu karena apa? Karena betapa itu gaya hidupnya luar biasa Rasul itu. Tidur aja diatur.
Kita ini kan ada schedule-nya harusnya Ibu ya. Tidur yang waktu premium itu kapan Bu? Tidur waktu yang terbaik. Walaupun mohon maaf memang secara psikologis dalam sebuah penelitian, orang kalau yang sudah usianya 60 tahun ke atas itu mohon maaf udah dikurangi kenikmatannya. Ibu gak usah, Bapak Ibu gak usah resah. Iya, karena begini Bu, kalau orang usia 60 ke atas itu kadang-kadang susah tidur, tapi kalau sudah tidur susah bangunnya. Gitu. Tapi nikmati saja. Nah, tapi kalau bisa ibu bapak harus tadi direncanakan mau ngapain. Bangun tidur, udahlah. Kita kalau sudah kebangun susah tidur nih, udah diisi ibadah. Maksudnya oleh Allah itu untuk ngisi ibadah, gitu Pak. Nah, sholat tahajud, berzikir dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, oleh sebab itu Rasul itu memang Pak, begitu selesai sholat Isya, Rasul nggak pernah ada kegiatan lain kecuali di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Mesti langsung tidur. Rasul itu habis Isya cepat tidur, cepat. Kalau kita kadang-kadang lambat tidur, lambat bangunnya juga. Gitu. Bu, tidur itu Rasulullah itu nggak pernah lama sebetulnya, hanya 3-4 jam. Tapi tidurnya Rasul itu berkualitas. Habis Isya tidur sampai nanti bangun kira-kira jam 1 atau jam 2 itu udah cukup. Kalau kebanyakan malah lemes. Nah, nanti bangun sholat malam. Boleh tidur lagi nanti dalam penelitian dalam Islam itu. Makanya nanti ada waktu namanya Qailullah. Itu tidur terbaik juga Bu. Qailullah itu tidur kira-kira jam 10 sampai menjelang zuhur. Itu tidur waktu terbaik tuh. Atau ba'da zuhur sampai nanti menjelang asar. Itu waktu tidur yang terbaik. Kenapa? Ketika kita tidur waktu itu, makanya nanti dalam ilmu kesehatan itu ada namanya hormon melatonin. Hormon melatonin itu hormon tidur. Makanya ada orang yang susah tidurnya itu karena hormon melatoninnya itu udah sedikit. Dan disarankan oleh para ahli kalau tidur mati, lampunya dimatikan. Sebab kalau tidur lampunya hidup itu akan mengganggu masuknya hormon tadi, hormon tidur itu. Itu waktu tidur yang terbaik. Ada waktu tidur oleh Rasul dilarang, kapan tuh? Padahal itu ngantuknya luar biasa. Pertama ba'da subuh sampai waktu syuruk. Waktu syuruk itu kira-kira Bu, dari habis subuh, dari sholat subuh kira-kira 1,5 jam kurang lebih ya. Karena kalau masuk waktu subuh hari ini kira-kira jam 4:45 itu nanti waktu syuruknya jam 6. Ya, jadi ya 1 jam 20 menit lah kira-kira ya, atau 30 menit. Nah, tidur yang dilarang lagi itu kapan? Ba'da asar. Itu dilarang tidur. Atau ba'da maghrib. Ternyata setelah diteliti ketika waktu-waktu tidur itu dilarang karena memang tubuh memang sedang begitu terus ketika dipaksa untuk tidur maka dia justru akan menjadi lemah. Itu pertahanan tubuhnya akan berkurang. Makanya mohon maaf yang sering pikun ataupun kena penyakit degeneratif itu biasanya hobi tidur di waktu itu. Makanya kalau bisa agak dicegah. Kalau lah subuh kita ini habis subuh ngantuk banget, ya udah programnya apa? Udah ngerjain ini selesai, ngerjain itu selesai, pindahin pot aja udah. Itu pot kan perlu dipindah itu Pak, biar seger gitu loh. Nanti begitu jam 10, oh itu nikmat tidur itu. Jadi Bu itu juga seperti itu. Mari makanya dalam bahasa Al-Quran itu namanya waktu dahar. Kalau nanti sudah waktu dahar kita direncanakan Bu, Bapak. Makanya begitu kita nanti berdoa, kita pun sudah minta kepada Allah. Jadi yang akan kita minta itu, apa saja yang akan saya lakukan di hari itu, makalah kita berdoa. Misalnya Ibu sholat subuh tadi, doanya apa Bu? Jangan sama sholat duhur, karena waktu duhur sama sampai asar, yang akan Ibu lakukan udah berbeda. Sebab saya pernah menanya ibu-ibu di pengajian, Bu, ibunya doanya apa Bu? Robbana Pak. Habis sholat subuh, Robbana.
Asa robana ya Bu? Iya robana. Dibilangnya itu, Bu, kalau bisa doa kita ini berbeda-beda. Karena keinginan kita berbeda-beda ya Bu ya. Tapi memang ada doa yang tetap. Yaitu apa? Terutama doa kita untuk orang tua kita, doa kita untuk anak kita itu terus kita minta. Nah itu Bu, makanya doanya itu kalau bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena apa? Memang betul-betul direncanakan. Jadi, makanya nanti dalam bahasa Al-Quran waktu yang di pertengahan itu namanya wal asri, al-asr. Wal asri itu artinya memeras. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wal asri demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Tetapi ada orang yang gak rugi. Siapa itu Bu? 3 kelompok. Pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Siapa itu orang beriman? Orang baik maksudnya. Yang kedua, wa amilus solihat, orang yang baik yang melakukan kebaikan. Itu gampangannya begitu. Belum cukup. Apa itu? Wa tawasau bis sabr, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Saling menasehati tentang kebaikan dan saling menasihati tentang kesabaran. Apa maksudnya? Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Loh, kalau begitu harus jadi mubalik? Tidak. Kalau mubalik itu yang naik turun mimbar. Tapi ibu harus menjadi dai atau daiyah, mengajak, terutama mengajak orang dekat kita, anak kita, cucu kita, saudara kita. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mendapat kebaikannya 100%, pertama, marilah kita jadi orang baik, namanya orang beriman, yang terus melakukan kebaikan ya Bu ya. Dan yang ketiga, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Seperti ngingetin mau hari ini ada pengajian, itu kan mengajak orang lain juga untuk melakukan kebaikan. Itulah namanya wal asr. Kalau dalam bahasa agama itu artinya diperas. Jadi maksudnya waktu itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, ada waktu untuk olahraga dan sebagainya, gerak. Kayak ibu gak perlu lama-lama, 20-30 menit. Dan gak usah yang aneh-aneh, jalan aja. Jalan aja Bu. Makanya kata ahli kesehatan itu untuk seusia ibu itu 3 catatannya. Pertama, teratur. Yang kedua, sesuai umur, gitu ya. Ya, jadi teratur itu maksudnya ya sehari pagi sekali, nanti besok lagi gitu kan. Sesuai umur ya jangan usia udah 60-70 kok main futsal. Yang rotoni kabeh gitu kan. Ini jalan aja. Ya, sesuai umur, terukur. Maksudnya terukur, jangan kecapean juga. Udah jalan kaki saja, yang penting gerak gitu ya. Cukup itu. Dan insya Allah itu menjadi hal yang paling nikmat. Nah yang terakhir, waktu yang terakhir namanya ajal. Ingat ya Bu, sepanjang apapun kita ada namanya waktu ajal. Makanya nanti dalam bahasa Al-Quran itu, qul la amliku li nafsi darra wala naf'a illa masya Allah. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Qul, katakanlah, aku tidak bisa menolak mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Likulli ummatin ajal, setiap umat manusia itu memiliki batas dan ajal. Dalam bahasa agama, ajal itu artinya batas itu ya. Batasnya kaya, miskin. Batasnya muda, tua ya. Batasnya hidup, mati. Nah, ayat ini sedang bicara tentang itu. Makanya ketika ajal itu datang, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, tidak pernah bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan sesaat pun. Ibu,
Bapak, mari sebelum ajal menjemput kita, nah ajalnya hidup tentu kematian. Makanya kenapa Bu? Kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Untuk apa Bu? Agar kita menjadi simatupang, siap siaga. Namanya simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ya, Bu, kita tugasnya kan tinggal nunggu panggilan saja sebetulnya. Gitu Bu ya. Nah, oleh sebab itu, karena ini adalah waktu yang akhir, betul-betul kita siapkan. Makanya tadi dalam bahasa saya, hidup enak itu mesti harus dilakukan. Tapi yang lebih penting apa Bu? Mati enak. Makanya ada latihannya sebetulnya ya. Latihannya itu namanya manajemen husnul khotimah. Bagaimana agar kita manage, dikelola sehingga nanti akhir hidupnya itu baik. Makanya nanti dalam sebuah hadis, khairul amali adwamuha, atau khairul amali sebaik-baik amal bil khawatim, itu yang pada penghujungnya. Makanya inilah Bu yang terus harus kita upayakan. Nah, yang kedua yang tidak pernah bisa kembali itu apa? Ucapan. Mari kita jaga. Makanya Allah berfirman Bu dalam Quran surah 33 ya. Surah 33 itu surah Al-Ahzab, ayatnya yang ke 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya, surah 33 Al-Ahzab ayatnya 70 dan 71. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan bicaralah yang baik dan benar. Bu, memang ketika kita ngomong begitu, kalau yang baik, ya alhamdulillah itu menjadi catatan baik, tinta emas. Tapi kalau omongan yang buruk yang pada akhirnya menyakiti orang, orang itu bisa minta maaf, tapi perkataannya bisa dicabut nggak Bu? Nggak bisa. Banyak orang yang misalnya karena tersakiti dia minta maaf sampai peluk-pelukan, Bu, nangis, maafin saya ya. Besok ketemu melengos lagi Bu. Saya pernah mengislahkan begitu, udah salaman, ya udah maafin, dia maafin sampai tangis-tangisan, bener saya nggak sengaja. Begitu besok ketemu melengos lagi, loh. Kamu kan kemarin sudah minta maaf, tapi kenapa sekarang melengosan? Memang saya udah maafin Pak, tapi saya masih ingat. Pak, itu memang kalimat-kalimat yang menyakitkan itu. Mohon maaf, kalau pisau menyayat kulit itu mudah obat dicari. Tapi kalau pisau lidah ini menyayat hati manusia, kemana hendak obat dicari. Begitu sulitnya ya Bu ya. Dan ingat Pak, ternyata sekarang yang bicara, yang ngomong itu bukan hanya mulut, bukan hanya lambe, tapi yang bicara sekarang apa Bu? Nih jari. Begitu Bapak Ibu main share begitu, kalau itu kebaikan, itu ada namanya jariah kebaikan. Alhamdulillah, Ibu akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau ada orang yang suka men-share sesuatu yang buruk, senang nyakitin orang, itu na'udzubillah min dzalik, itu ada namanya jariah keburukan. Itu ngeri Bu. Ya makanya kalau kita mau men-share itu tolong hati-hati betul. Kalau itu tentang amalan ibadah, kalau itu amalan misalnya nggak sesuai contoh Rasul, tapi Ibu share diamalkan sama orang lain, itu kan malah bukannya dapat pahala tapi dapat dosa. Ibu kan ngomong misalnya, saya kan nggak tahu, nggak ada. Ketika Ibu sudah men-share harus tanggung jawab. Maka begitu ada orang yang kena sanksi, maka orang itu pun ikut kena sanksi tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat itu. Mari Bu, dalam men-share sesuatu kita harus hati-hati. Kalau itu jelas yang baik, kita share yang banyak. Apa itu?
untuk peringatan yang menyejukkan. Kalau itu amalan, konsultasikan dulu ini benar nggak, ada contohnya dari Rasul. Oh benar, set. Begitu dia mengamalkan, ibu secara langsung juga akan dapat nanti transferan pahala dan nilai. Mari ibu, lisan memang betul harus dijaga betul. Jangan sampai nyakitin orang, karena apa? Begitu keluar nggak bisa ditarik lagi. Yang ketiga, yang nggak pernah bisa kembali, itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan dalam hal ini adalah umur. Bu, mari sisa umur yang Allah anugerahkan kepada kita betul-betul kita gunakan untuk kebaikan, yang pada akhirnya nanti kita di akhir hayat kita ini berakhir dengan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita bicara tentang ajal. Ketika ajal datang, sekali lagi Bu, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Makanya Bu, nanti kalau Ibu Bapak baca Quran, itu ada 3 keadaan dan kondisi yang orang dijelaskan dalam Al-Quran itu menyesal, gitu ya, menyesal ingin memperbaiki diri, tapi sudah sia-sia, tidak akan pernah bisa diperbaiki. Yang pertama Bu, ketika seseorang masih di dunia tapi dia dalam keadaan sakaratul maut, itu orang udah gak bisa lagi memperbaiki diri. Penyesalannya itu sudah sia-sia, muspro, udah gak ada gunanya. Ibu bisa lihat dalam Quran surah Al-Munafiqun. Nah, surah Al-Munafiqun surah apa Bu? Surah keberapa? Agak jauh kayaknya ya. Surah Al-Munafiqun itu surah 63 ayatnya 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ibu ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan belanjakanlah, dermakanlah harta yang Allah anugerahkan kepada kalian dalam bentuk rezeki itu sebelum datangnya kematian. Bu, ayat ini peringatan dari Allah kepada orang beriman, mohon maaf, agar tidak mengikuti sifat dan perilakunya orang munafik. Sifat dan perilaku orang munafik itu apa? Yang paling menonjol adalah ngumpulin harta tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Jangankan untuk orang lain, dirinya aja tidak. Begitu dia mau meninggal baru teriak, wahai Allah, tunda kematian kami. Kan di situ ayatnya wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tolong wahai Allah. Kalau kata anak muda di Menteng begitu, wahai Tuhan, begitu mau dicabut Bu, tolong sebentar aja ditunda. Kata anak mudanya, Pak, swear Tuhan, sebentar aja. Tuh ditanya mau ngapain? Pak as-soddaqo. Lalu terus mau ngapain lagi? Wa aku minas sholihin, saya akan berbuat soleh. Harta yang selama ini saya tumpuk-tumpuk itu ternyata memang gak ada manfaatnya. Saya menyesal, saya mau sodakokan semua. Apa jawaban Allah? Walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali tidak. Ketika manusia itu ajalnya sudah datang, mohon maaf, tadi ayatnya tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi Bu, pengalaman saya Bu di rumah sakit, saya dulunya di rumah sakit, tugasnya saya dokter tapi dokter rohani. Nyuntiknya pakai mulut, ngasih nasihat.
Saya pensiun 3 tahun yang lalu. Saya bertugas 35 tahun, 2 bulan, 28 hari. Mendampingi orang yang sekaratul maut. Ratusan orang yang sekaratul maut, Bu, yang lagi cengap-cengap itu. Malaikatul maut nyabut, itu seingat saya belum ada satupun yang pas mau dicabut, Bu, berada lari, itu belum ada. Belum ada yang berhasil. Karena tadi kalau di dalam Al-Quran kita cek, ternyata banyak orang yang ketika dicabut nyawanya itu kepengennya mau lari. Tapi ternyata kata Al-Quran, kaki kanan dan kaki kiri itu tertaut dan dia tidak bisa, lemah. Walaupun mau pelari kayak apapun gak bisa dia. Jadi Bu, kita gak bisa sedikit pun. Semua berhasil, Bu, dapat dicabut oleh malaikat. Dan ingat, Bu, malaikat dalam mencabut nyawa itu beda antara orang beriman dan orang kafir, orang yang tidak beriman. Coba kalau lihat tuh seperti di surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at itu surah 79 ayat yang ke-1 dan ke-2. Allah berfirman begini. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta wan-nazi'ati gharqa. Dan sungguh demi malaikat yang mencabut nyawa orang yang durjana itu. Dicabutnya, Bu, mohon maaf, dibetot. Kenapa dibetot, Bu? Dipaksa. Karena mohon maaf, orang yang tidak beriman atau orang imannya yang lemah itu ketika dicabut dia nggak mau. Dia mempertahankan. Atau dalam bahasa Al-Quran itu surah 8 ayat 50, walau taro id yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadukul adabal harim. Kalaulah sekiranya kalian itu melihat, menyaksikan orang kafir, orang yang tidak beriman, yang amal baiknya minim, dicabut oleh malaikat, maka mereka dipukul wajahnya. Kenapa? Rainnya dipukul, Bu, karena dia waktu dicabut melengos, nggak mau dibetot. Wah, gitu kayak apa itu ya? Makanya orang yang ketika seperti tadi, maka rasakanlah kata malaikat, wadribu wujuhahum wa adbarahum. Dipukul wajahnya tetap belum mau keluar nyawanya. Akhirnya dipukul punggungnya. Makanya kalau ada anak kita itu misalnya mohon maaf nelan sesuatu, ditelan nggak bisa, dikeluarin juga nggak bisa. Apa yang ibu lakukan? Pukul ya biar keluar. Itu begitu. Rasakan saja tuh. Nanti tempatmu nanti di sana. Jadi kalau ada orang sekaratul maut, Bu, itu udah tahu calon tempat tinggalnya. Itu di mana tuh? Maka di situ menyebutkan anar tuh tempatmu nanti di sana. Mereka ketakutan, makanya nggak mau dicabut. Akhirnya oleh malaikat dipaksa dijub sampai betot kalau bahasa orang Betawinya itu. Dibetot itu gimana? Mereka menangis menjerit. Saya pernah menyaksikan, Bu, orang yang dicabut itu menggeliat-geliat gitu sampai gigi ketemu gigi itu bunyi, Bu. Masya Allah, mengerikan ya. Mengerikan karena mohon maaf ternyata. Tapi kalau orang beriman, nikmat. Apa kata Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Ngapain? Allah takhafu, jangan takut. Pak, mengapa orang sekaratul maut kalau sekaratul maut kok takut? Kenapa, Pak? Bu, kenapa takut, Bu? Pertanyaan saya salah ya. Ibu kan belum pernah sekaratul maut. Enggak, kenapa takut, Bu? Allah takhafu, kenapa? Karena mohon maaf, Bu, sakitnya sekaratul maut yang paling ringan ya, Bu. Yang paling ringan itu kata hadis seperti ditusuk pedang 300. Itu yang paling ringan. Atau dalam hadis lain nanti seperti bulu domba
yang mungkin Bapak tergabung dalam kepanitiaan Idul Adha kemarin, itu ada kambing diseset, itu kambingnya udah disembelih, udah gak berasa. Ini kambingnya masih hidup, bulunya tebal, dikelet. Kayak apa tuh rasanya? Itu yang paling ringan katanya Bu. Bu, saya bacakan hadis ini bukan nakut-nakutin ibu ya Bu. Maksudnya kita harus takut beneran gitu loh Pak. Kalau kita takut beneran itu kan hidup kita hati-hati, banyak beramal, banyak berbuat baik gitu ya. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan sedih. Apa kata Al-Quran Bu? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti tempat tinggalmu di sana. Jadi orang beriman itu Bu udah dikasih tahu tuh tempatnya tinggal. Makanya mohon maaf kalau ibu menyaksikan orang sekaratul maut kok tersenyum, itu benar. Benar karena udah kasih tuh tempatnya di sana. Karena nanti dalam Al-Quran juga nyebutnya beda Bu. Kalau orang kafir dibetot tadi, tapi kalau orang beriman bagaimana? Wan nasyitati nashta, gitu ya. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa orang beriman itu digambarkan dalam sebuah hadis, itu kan di dalam surah An-Nazi'at tadi ya, ayatnya yang kedua, surah 79 ayat 2. Itu Bu, seperti nyabut rambut yang ada di dalam tepung makler. Senyum. Saya banyak menyaksikan orang yang sekaratul maut tersenyum begitu indah, kayak orang tidur saja. Mudah-mudahan kita semua ini kelak menjadi orang yang sebetulnya Bu, yang paling indah dalam hidup ini adalah ketika sekaratul maut, itu adalah husnul khotimah. Itu yang sedang kita perjuangkan terus hari ini. Makanya kenapa ibu menjadi ulama, usia lanjut makin aktif aja, aktif di organisasi ini, aktif untuk melakukan ibadah, itu perlunya untuk itu. Mari Bu, ini adalah orang yang menyesal tapi sekaratul maut dan udah nggak ada gunanya lagi. Yang kedua, nanti ada orang menyesal tapi sudah sampai alam barzah baru menyesal. Itu di dalam Al-Quran surah 7 ayat yang ke-53 ada kalimat begini, au nuraddu wa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia agar kami dapat beramal selain dari amal yang pernah kami amalkan dulu. Jadi Bu, orang ini bukan gak beramal, beramal waktu di dunia ini memang beramal baik juga, tapi lebih banyak amal buruknya Bu. Lebih banyak amal buruknya, akhirnya apa Bu? Setiap pagi dan petang diperlihatkan oleh Allah neraka, aktivitas neraka yang seolah-olah sedang membakar mereka. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa atiyah. Kepada mereka diperlihatkan isi neraka yang seolah-olah sedang membakar mereka. Maka dia ngomong, atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia agar kami dapat beramal yang lain seperti yang pernah kami amalkan dulu. Bu, ternyata Bapak, banyak orang yang sudah mendahului kita ini Pak, yang sudah berada di bawah bumi ini. Setiap pagi dan petang mereka menangis, menjerit untuk apa? Agar dikembalikan ke dunia. Bisa nggak Bu kira-kira Bu? Ada yang berhasil tetangga ibu? Misalnya ada udah meninggal sebulan terus balik lagi, kita tanya enak apa di sono? Jangankan udah sebulan Bu, di kamar jenazah aja seingat saya belum ada tuh Bu. Misalnya saya lagi mandiin terus kata si itu kedinginan Pak, itu belum pernah. Gak ada itu, yang bangun lagi tuh gak ada seingat saya. Ribuan jenazah saya mandiin itu gak ada yang bangun lagi tuh. Karena apa Bu? Tidak mungkin ya Bu ya. Ibu kita ini bersyukur, bapak kita bersyukur. Kenapa? Kita masih berada di atas bumi. Artinya kalau ada yang kurang, mari kita perbaiki. Ada yang kurang, kita tambah. Yang sudah baik, minimal dipertahankan, syukur-syukur ditingkatkan. Kata Pak MC tadi, Pak Ayub, semangat terus. Untuk apa? Terus menambah kebaikan agar besok gak nyesel gitu loh Bu.
Kalau mau nyesel sekarang nih Pak, Bu, kalau mau nyesel sekarang, kenapa? Kalau menyesalnya sekarang, kita masih bisa memperbaiki. Tapi kalau nyeselnya udah di alam barzah, no, udah gak bisa balik lagi. Yang ketiga Bu, orang menyesal, saya sudah sampai neraka baru nyesel. Ini yang nyesel orang kafir. Kalau yang pertama yang nyesel orang munafik, itu bukan urusan kita. Yang kedua yang menyesal ini Pak tadi yang barusan saya baca itu orang muslim bahkan beriman tapi amal baiknya minim. Maka dia di qadarullah mampir dulu ke neraka Bu, dicuci dulu. Karena begitu ditimbang amal buruknya itu lebih banyak. Maka dia disuruh dicuci dulu. Tapi ingat ya Pak, dicuci sehari di neraka berapa lama dunia? 1000 tahun. Makanya Bapak Ibu jangan pernah mampir. Nah pertanyaan saya Bu, agar Bapak Ibu gak mampir langsung masuk surga, apa doanya? Minimal doanya dulu lah. Apa doanya Pak? Agar kita langsung gak pakai mampir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, anugerahkanlah kami di dunianya hasanah, wa fil akhirati hasanah, di akhiratnya hasanah. Menariknya Bu, di ujungnya masih ada kalimat wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami dari api neraka. Itu yang penting malah. Bukan masuk surganya, tapi yang penting jauhkanlah kami dari api. Orang yang dijauhkan dari api neraka pasti masuk surga. Bahkan masuk, karena ada juga Bu, Pak, ada orang masuk surga tapi mampir dulu karena. Tapi kalau doanya Bapak Ibu itu Rabbana atina fid dunya hasanah, itu maksudnya langsung ke surga. Mari kita banyak-banyak berdoa itu ya Bu ya. Nah yang ketiga nanti orang kafir menyesal. Orang kafir. Makanya Ibu lihat surah 15, surahnya Al-Hijr ayatnya yang kedua. Allah berfirman begini. Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir besok sebagian besar kebanyakan mereka itu menyesal. Coba waktu di dunia saya ini jadi orang muslim. Bu, maaf ya. Orang kafir yang hari ini kafir itu di luar Islam, mereka besok di alam akhirat di neraka menyesal. Coba kalau saya dulu di dunia itu jadi muslim. Kok bisa menyesal begitu? Dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasul, nanti suatu ketika manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang masuk surga udah masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka. Tapi di antara yang masuk neraka ini ternyata ada orang muslim Bu, yang masuk neraka juga. Sama orang kafir diprotes loh. Kamu bukannya dulu waktu di dunia muslim, tapi kok masuk neraka? Katanya orang muslim mesti masuk surga. Iya memang saya muslim di dunia, tapi saya banyak nakalnya. Berbuat baiknya malas, ibadahnya malas. Saya berbuat baik juga, tapi setelah di amalnya ditimbang ternyata banyak buruknya. Maka saya katanya dicuci dulu, tapi nanti katanya mau dipindah ke surga katanya. Yang benar kata orang kafir, benar kata orang muslim. Nah Allah Bu ternyata mendengar diskusi dialog antara orang kafir dan muslim tadi. Terus kata Allah manggil malaikat, pindahin tuh orang muslim yang sudah dicuci sesuai dengan apa yang dia dikotor itu, maka pindahinlah ke surga. Terus kata muslim tuh kan saya dipanggil sama malaikat, mau dipindahin tuh. Ya kalau gitu selamat tinggal, dadah begitu. Terus orang kafir baru menyesal. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir nanti kebanyakan itu ya. Benar ya Bu ya? Surah 15 ayat 2 ya Bu ya. Nanti orang kafir itu kebanyakan mereka menyesal. Coba kalau saya di dunia itu dulu muslim. Kita bersyukur ya Bu ya menjadi orang muslim. Tapi mari itu masih rawan juga. Kalau amal kita begitu ditimbang ternyata, mohon maaf nih Bu, begitu nanti orang ditimbang makriyat begitu, amal baiknya itu 49 kilo, amal buruknya 51 kilo, masuk mananya orang?
neraka. Transit dulu. Tapi kalau ada orang nih Bu, 51 kilo baik, 49 kilo buruk, masuk mana ini orang? Surga Bu, jangan khawatir. Tapi surganya kelas ekonomi. Yang neraka namanya kelasnya VIP Bu, mendingan mana? Neraka VIP atau surga ekonomi? Bu, mari kalau lama masuk surga jangan ekonomi ya Bu. Yang VIP, bila perlu VVIP. Nah, pertanyaan kita kemudian, apa yang harus kita lakukan agar kita nanti hidupnya mulia dan bahagia? Ada 3 hal yang Ibu harus lakukan, Bapak lakukan termasuk saya. Bu, agar hidupnya di dunia mulia, bahagia, enak, enjoy begitu, senang, gembira. 3. Apa itu? Kata Rasul, yang pertama, hidup ini mari kita terus jalani. Dijalani ya Bu ya. Yang kedua, nikmati. Yang ketiga, syukuri. Udah, 3 ini Bu modalnya. Insya Allah ketika kita sudah punya 3 ini, jalani. Nah makanya hidup dijalani itu kenapa? Menjalani hidup itu kata Al-Quran apa? Di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah 51 ayat 56. Tidaklah aku ciptakan manusia di muka bumi ini kecuali untuk Bu, mari agar menjalani hidup ini dengan baik, apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu lakukan harus bernilai ibadah. Jangan lupa yang penting. Pertama, kalau ibadah mahdoh, Ibu harus didahului dengan niat. Ibu ya. Yang kedua, kalau ibadahnya ghairu mahdoh, misalnya Ibu mau kayak tadi mau ngaji ke sini, itu kan ibadahnya namanya ghairu mahdoh. Itu jangan lupa membaca minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat itu kan niatnya jelas ya, dalam Al-Quran itu kan dalam hadis itu innamal a'malu binniyat. Sebab kalau kita nggak niat, nggak dinilai itu sholatnya. Tapi kalau kita mau ngaji kan nggak niat. Saya niat ngaji, kan nggak begitu. Di depan pintu ini orang mulai kapan itu? Tapi apa yang Ibu lakukan kalau mau pergi ke sini? Makanya di dalam hadis Rasul apa? Di dalam hadis itu adalah setiap kali kita punya urusan, ya, maka likulli imri'in bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Barang siapa yang melakukan aktivitas awal ketika tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan terputus minimal bismillah. Terputus itu maksudnya nggak berpahala Pak. Makanya minimal Bu, kalau kita keluar rumah membaca bismillah. Syukur-syukur Ibu membaca apa? Doa keluar rumah. Apa doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ibu Bu, kalau baca doa itu dahsyat. Dahsyatnya kenapa? Langsung dijawab oleh Allah Bu. Itu keluar rumah ya. Begitu kunci pintu klek, langsung Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, maka hudita, aku tunjuki kamu. Bu, kalau orang mau pergi kemana-mana mesti ada tujuannya ya Bu. Kecuali begitu ditanya, Ibu mau kemana? Tahu dah kemana aja. Itu orang bingung namanya. Tapi kalau Ibu ditanya, mau kemana Bu? Saya mau pengajian, mau silaturahim di sana. Nah, itu udah jelas tuh. Maka hudita, aku tunjuki kamu, mesti sampai. Yang kedua, ketika kita membaca tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepada Allah, kufita kafayakfi, aku cukupi kamu Bu. Ketika orang keluar rumah ada yang dicari nggak? Kayak kesini apa yang dicari? Kacangnya apa apanya? Ilmu, pahala. Maka Allah menjawab Bapak, kufita, aku cukupi kamu. Yang ketiga, la haula wala quwata illa billah. Kalau nenek saya di kampung agak susah Bu baca la haula wala quwata illa billah, wala quwata. Itu dari la haula wala quwata illa billah. Apa jawaban Allah? Wukita, itu
berasal dari kata waqo-yakwi. Aku protek kalian, aku jaga kalian, aku lindungi kalian. Bu, kalau orang keluar rumah mesti aman? Belum tentu. Tapi kalau kita membaca doa itu, Bu, Allah akan melindungi. Kalau terjadi sesuatu, maka Allah sudah memegangnya, gitu ya. Ibu, mari hidup kita jalani. Yang kedua, mari hidup harus dinikmati. Dalilnya dalam Quran surah 3 ayat 14. Zuyyina linasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Bu, kita jadi orang kaya boleh enggak? Punya mobil boleh enggak? Diperintahkan oleh Allah. Memang diperintahkan kita ini apa? Dijadikan indah pada pandangan manusia, terutama rasa cinta terhadap apa? Yang pertama disebut apa, Bu? Yang paling disebut untuk menikmati rasa cinta pertama apa? Di dalam Al-Quran, pasangan, soulmate, suami atau istri, ibu. Itu kan apa? Peluang yang paling baik untuk menjadi teman masuk surga. Itu kan disuruh untuk apa? Bergembiralah, berbahagialah bersama mereka. Yang kedua apa kata Al-Quran? Wal banin, anak-anak. Ibu gembira nggak punya anak? Bahagia? Walaupun kadang-kadang nyebelin ya Bu ya. Kadang-kadang enak, kadang-kadang nyebelin. Yang berikutnya apa? Wal qanatiril muqantara, harta yang melimpah. Duitnya di mana-mana, nggak berseri. Banyak duit boleh nggak? Orang Islam katanya sebaiknya kaya. Rasul kaya apa miskin? Kaya raya nih Rasul, tapi sederhana. Dari mana tahu kalau ibu kaya, kalau Rasul kaya, Bu? Ketika akad nikah, berapa maharnya? 3 miliar. Kalau dihitung uang sekarang 3 miliar, belum lagi yang lain. Ada gak, Bu, anak sekarang usianya 25 tahun begitu nikah dengan bawa maharnya 3 miliar? Paling ada di tempat saya ya seperangkat alat sholat dibayar tunai, setelah itu termehek-mehek. Gitu ya. Kaya raya tapi sederhana. Boleh. Karena apa? Akan bisa melakukan kebaikan yang banyak. Tapi ingat, kita boleh punya emas, perak. Ibu punya emas? Di rumah berapa kilo emasnya, Bu? Itu Mas Bambang, Mas Joko. Berapa kilo tuh? Mas Maman gitu ya. Itu berapa kilo itu? Nah, itu ya. Oh, udah turun ya sekarang ya. Bu, boleh. Apalagi kuda pilihan, maksudnya kendaraan. Apalagi sawah ladang, nggak cukup di Jakarta, punya di puncak sana. Apalagi disuruh punya itu juga boleh, piaraan, burung perkutut, gitu ya. Belum sholat udah sama perkututnya begitu ya. Tidak begitu. Apalagi boleh kita memiliki berbagai. Tapi ingat kata Al-Quran, dalika mata, itu semua adalah kecil di hadapan Allah. Dan terus kalau begitu apa? Itulah yang terbaik untuk menjadi kita cepat masuk surga. Mari Bu, suami ibu, istri bapak, jadikan sarana yang paling efektif untuk masuk surga, termasuk anak. Harta kekayaan kita sebagai sarana masuk surga. Yang terakhir, syukuri. Makanya nanti dalam bahasa Al-Quran, wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Surah 14 ayat 7. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, maka jika kalian bersyukur, maka nikmatku akan katakan. Jika kalian kufur, maka adablah yang sangat pedih. Mari Bu, kita selalu syukuri apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Bukti kalau kita syukur apa, Bu? Ibadahnya tambah mantap. Makanya ketika Allah memberikan nikmat yang banyak apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar,
sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Fasolli itu pertama kali diberitakan. Begitu ibu diberi nikmat yang banyak, disuruh mengabdi, namanya fasolli, beribadah. Yang kedua apa Bu beritanya? Wanhar. Apa itu wanhar? Berbagi. Hidup kita ini ketika kita ingin menjadi orang yang disebutnya sebagai bersyukur kepada Allah, ketika orang bersyukur mesti akan mulia dan bahagia. Mengabdi, berbagi. Mengabdi, berbagi. Maka itulah orang-orang yang bersyukur. Insya Allah Bapak dan Ibu, kapanpun Allah manggil itu urusan Allah. Di mana bukan urusan kita ya Bu ya. Kapan nggak perlu tahu juga. Tapi yang paling penting apa Bu? Dalam keadaan apa? Mudah-mudahan kita semua telah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia dan bahagia sampai masuk waktu duhur, karena hari ini masuk waktu duhur itu jam 12:02. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas yang perlu ditanya atau mungkin hal lain, ya silakan kalau ada yang ditanya. Saya kembalikan kepada Pak Ayub selaku pembawa acara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mantap ya hari ini ya. Dengan kita kumpul sini dengan yang tujuan jadi pengajian silaturahim, kita bisa ketawa, senyum-senyum, ya kan? Ketawa ini susah Pak sekarang Pak. Lupa ngomong ketawa gitu kan ya. Susah. Jadi kalau ini kan ketawa kita bisa